Hai Sobat Sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai penyakit ginjal. Karena beberapa waktu yang lalu ada sesebapak pejabat di Indonesia yang menyatakan bahwa gagal ginjal itu bisa disebabkan oleh ikan lele yang disuntik antibiotik. Saya yakin sesebapak pejabat ini bercanda, tapi takutnya ada orang yang menganggap candaan sesebapak pejabat ini hal yang serius. Jadi saya putuskan untuk membuat video yang membahas mengenai penyebab terjadinya gagal ginjal sehingga ya itulah klipnya naik. Kita definisikan dulu ya. Yang dimaksud gagal ginjal adalah kondisi di mana ginjal seseorang sudah tidak bisa melakukan fungsinya dengan baik. Karena ginjal ada dua, gagal ginjal itu artinya ya dua-duanya udah nggak bisa dipakai. Udah nggak bisa membuang racun. Jadi, berdasarkan keparahannya, penyakit ginjal itu ada 5 tingkat. Yang disebut gagal ginjal itu adalah tingkat yang paling parah, stadium 5, yang dikenal juga dengan end-stage renal disease atau penyakit ginjal stadium akhir. Untuk berbagai tanda gejala dari gagal ginjal, saya sudah pernah buatkan videonya beberapa minggu lalu. Sobat Sehat bisa lihat sendiri di video itu. Yang kita bahas di sini adalah lebih ke penyebab dari gagal ginjalnya. Sebagian besar kasus gagal ginjal itu disebabkan oleh hal-hal yang terjadi selama jangka waktu yang sangat panjang alias kronis. Penyebab yang paling sering dari gagal ginjal adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi. Jadi pada tekanan darah tinggi, ini pembuluh darah di seluruh tubuh rusak karena tekanannya itu. Dan yang paling cepat rusak itu adalah pembuluh darah yang kecil-kecil. Pada organ-organ tertentu, kerusakan pembuluh darah kecil-kecil ini mungkin masih bisa diabaikan. Tapi pada organ-organ yang penting, ya fungsinya jadi terganggu. Yang sering terganggu karena kerusakan pembuluh darah yang disebabkan oleh hipertensi itu jantung, otak, dan ginjal. Kalau pembuluh-pembuluh darah di ginjal rusak, ya ginjal akan mengalami penurunan fungsi. Kalau terus-terusan, ya rusak ginjalnya, nggak bisa melaksanakan fungsinya dengan baik lagi. Selain tekanan darahnya, pada hipertensi itu kan sering terjadi karena konsumsi garam berlebih. Nah, konsumsi garam berlebih ini, sebagaimana halnya dengan konsumsi zat-zat lain yang harus disaring oleh ginjal, itu menambah berat kerja ginjal. Akibatnya, ya cepat rusak. Oke, saya nggak akan bahas lebih jauh tentang hipertensi, karena ini merupakan penyakit yang sangat amat banyak sekali terjadi di Indonesia, makanya saya nggak akan bahas di sini. Kecuali kalau Sobat Sehat memang ingin sekali saya membahas tentang hipertensi, di komen aja. Kalau memang banyak yang mau penjelasan tentang hipertensi, saya akan buatkan videonya tersendiri. Penyebab yang kedua yang juga sering terjadi itu adalah kencing manis atau diabetes. Diabetes ini juga merusak jaringan di seluruh tubuh, yang rusak macam-macam, termasuk juga pembuluh darah. Dan seperti tadi pada hipertensi, pembuluh darah yang rusak kalau di ginjal yang menyebabkan ginjal nggak bisa melaksanakan fungsinya dengan baik. Dan ini kalau terjadi secara kronis, ya itulah terjadi kerusakan ginjal yang kronis. Sama seperti hipertensi, diabetes ini juga merupakan penyakit yang sangat sering terjadi di Indonesia. Selalu masuk top 10 lah, malah mungkin top 5 ya. Jadi saya nggak akan bahas lebih jauh lagi. Kalau memang Sobat Sehat mau, silakan komen aja. Nanti kalau memang banyak yang minta, saya akan buatkan video untuk membahas tentang kencing manis atau diabetes. Hal lain yang juga sering menyebabkan terjadinya gagal ginjal di Indonesia adalah efek dari asap rokok. Baik itu rokok konvensional maupun rokok elektrik. Baik itu sebagai perokok aktif maupun perokok pasif. Jadi asap rokok ini merusak banyak sekali organ di tubuh dan antara lain ginjal. Kenapa di Indonesia sering? Karena di Indonesia kesadaran orang terhadap asap rokok ini masih sangat rendah. Dianggapnya itu kalau ruang terbuka itu bebas untuk merokok. Udah gitu penegakan hukum terhadap orang yang merokok sembarangan ini sangat rendah di Indonesia. Akibatnya ya itulah efek buruk rokok itu sangat banyak sekali, sangat sering sekali terjadi di Indonesia. Yang jelas efek rokok itu sangat banyak, bukan cuma di ginjal aja, sebadan-badan. Kalau kebiasaan buruk lain yang bisa menyebabkan gagal ginjal itu mungkin kebiasaan mengonsumsi alkohol. Ini di Indonesia memang tidak separah efek rokok karena jumlah alkoholik itu relatif lebih sedikit. Ini mungkin lebih banyak kasusnya di negara-negara ya seperti di Eropa atau di Amerika Utara. Yang kelima, penyakit yang bisa merusak ginjal dalam jangka panjang dan kronis itu adalah penyakit autoimun. Autoimun itu macam-macam. Yang jelas intinya sih autoimun itu
sel-sel kekebalan tubuh kita yang seharusnya menyerang kuman, penyakit, virus, bakteri, dan segala macam, itu alih-alih dia menyerang kuman, malah menyerang sel-sel tubuh kita sendiri. Nah, kalau yang diserang itu adalah ginjal, ya ginjalnya rusak. Dan ini agak repot ngatasinya, karena yang menyebabkan kerusakan ginjal itu adalah tubuh kita sendiri. Contoh penyakit autoimun yang sering Sobat Sehat dengar mungkin itu adalah lupus, systemic lupus erythematosus. Itu namanya aja sistemik ya, jadi ya efeknya di seluruh tubuh dan antara lain ginjal. Juga ada IgA nephropathy. Penyebab gagal ginjal yang keenam itu adalah penyakit keturunan yang disebut polycystic kidney disease, di mana ginjalnya itu banyak kistanya. Sehingga jaringan ginjal itu nggak normal lagi dan kemampuannya untuk bekerja menyaring racun keluar itu juga berkurang ya. Selain itu, kalau ada batu di ginjal, itu juga mengganggu fungsi ginjal. Terus kalau misalnya ginjal lagi kena radang, lagi kena infeksi segala macam, itu sama ya, juga akan menurunkan fungsi ginjal. Nah, kalau hal-hal yang menyebabkan peradangan atau infeksi atau segala macamnya itu nggak ditangani dengan baik dan terjadi dalam jangka panjang, ya rusak ginjalnya. Itu adalah hal-hal yang terjadi dalam jangka panjang. Selain itu, ada hal yang menyebabkan kerusakan ginjal dalam jangka pendek, yang disebut acute kidney injury. Nah, ini macam-macam. Kalau di Indonesia mungkin yang pernah saya lihat kasusnya itu adalah leptospirosis atau penyakit kencing tikus. Jadi waktu itu kan lagi banjir-banjir. Orang kalau lagi banjir tuh harusnya kan bersih-bersih. Ini enggak, malah main kobokan itu banjir-banjirannya. Apa punya mau, air banjirnya itu mengandung kuman yang ditularkan dari kencing tikus. Itu leptospira ya. Nah, ini bisa menyebabkan gagal ginjal akut. Pasiennya itu harus dibantu sementara waktu dengan cuci darah. Sama halnya pada mereka yang mengalami gagal ginjal kronik. Cuma bedanya, kalau yang akut ini umumnya begitu kondisi ginjalnya membaik, ya udah nggak usah cuci darah lagi. Jadi ini untuk sementara waktu aja. Itu tadi saya sudah bahas sepintas tentang penanganan pada mereka yang gagal ginjal ya. Jadi penanganan pada gagal ginjal itu cuma dua. Namanya ginjal udah gagal, udah nggak bisa ngapa-ngapain itu dua. Antara dialisis atau transplantasi. Dialisis itu adalah cuci darah, di mana fungsi ginjal yang sudah rusak itu digantikan oleh mesin. Darahnya dikeluarin, dimasukin ke mesin, disaring, dicuci, terus dibalikin lagi ke dalam tubuh. Kalau kerusakannya kronis sudah nggak bisa baik lagi, ya dialisisnya atau cuci darahnya itu harus dilangsungkan terus-menerus selama diperlukan, selama belum mendapatkan ginjal baru. Ginjal baru itu artinya transplantasi ya. Ini adalah penanganan yang kedua. Lalu bagaimana cara kita mengetahui kondisi dari ginjal seseorang, apakah sudah gagal atau masih bisa diselamatkan atau gimana? Yang paling gampang itu adalah dengan pemeriksaan urin. Dari situ kita bisa menganalisa di laboratorium apakah ginjalnya ini masih bisa melaksanakan fungsinya dengan baik atau enggak. Ini adalah cara yang paling tidak invasif. Terus yang kedua adalah dengan melakukan pemeriksaan darah. Ditarik darahnya, terus dilihat apakah masih banyak sisa-sisa yang seharusnya disaring oleh ginjal, tapi bocor ke darah. Nah, terus yang ketiga, yang lebih invasif lagi, itu adalah dengan melakukan biopsi ginjal. Di situ ginjalnya diambil sedikit jaringannya, dilihat di bawah mikroskop, dilihat apakah sel-selnya bentukannya masih normal atau enggak. Seberapa parah kalau memang sudah terjadi kerusakan. Terus bagaimana prognosis atau harapan hidupnya? Seperti yang sudah saya bahas tadi, ginjal yang sudah rusak itu sudah nggak bisa kembali lagi seperti semula. Dia bukan organ yang bisa meregenerasi diri. Jadi nggak ada obat, herbal, jamu, suplemen, atau apapun yang bisa menyembuhkannya. Yang bisa dilakukan yaitu tadi, dialisis atau transplantasi. Nah, kalau dilakukan dialisis, orang tuh bisa bertahan hidup kira-kira antara 5-10 tahun lagi. Ini adalah rata-rata, adalah perkiraan berdasarkan yang sudah terjadi. Artinya, ada yang bisa hidup lebih lama dari 10 tahun, tapi ada juga yang kurang dari 5 tahun. Itu kembali lagi tergantung dari masing-masing pasiennya, usianya, tingkat kesehatan, ketahanan tubuhnya, apakah dia setelah mengalami ini, dia memperbaiki gaya hidupnya, macam-macam. Banyak faktor yang ikut berperan yang mempengaruhi dari angka harapan hidup setelah dia harus menjalani dialisis. Nah, kalau misalnya dia mendapatkan transplantasi ginjal, lihatnya juga donornya dari orang yang sudah meninggal atau dari donor hidup. Rata-rata kalau mendapatkan ginjal dari donor yang sudah meninggal, itu angka harapan hidupnya itu sekitar 10-15 tahun. Rata-rata ya. Jadi sekali lagi bisa lebih, bisa kurang. Nah, terus kalau mendapatkan donor dari orang yang masih hidup,
Ya namanya ginjal kan ada dua. Kalau misalnya donornya mau kasih satu, si donornya masih tetap bisa hidup seperti biasa sih dengan ginjal satu ya. Ginjal yang berasal dari donor yang hidup ini umumnya bisa membuat penerima ginjalnya bertahan hidup lebih lama lagi, sekitar 15 sampai 20 tahun rata-rata. Kalau pasien yang mengalami gagal ginjal ini nggak mau dialisis, nggak mau cuci darah, nggak mau menerima donor ginjal, ya dokter masih bisa melakukan pengobatan ini. Tapi tujuannya bukan untuk menyembuhkan. Karena memang seperti yang saya bilang tadi, nggak bisa disembuhkan. Pengobatan yang dilakukan pada orang gagal ginjal kronik ini sifatnya suportif aja. Untuk meringankan keluhan dari ginjal yang rusak. Ya istilahnya untuk memperbaikin kualitas hidup ya. Tapi sifatnya paliatif, nggak untuk menyembuhkan. Lalu berapa lama harapan hidup orang yang dengan pengobatan aja? Ya ini lebih susah lagi sih untuk diperkirakan. Karena tergantung dari banyak faktor seperti saya yang bilang tadi, dan karena ini orang agak selektif ya, terlalu selektif dalam memilih opsi kesehatan, kemungkinan besar nggak sepanjang mereka yang mendapatkan dialisis atau donor ginjal. Lalu apa yang harus dilakukan kalau sudah terlanjur gagal ginjal dan memilih untuk dialisis? Yang perlu sobat saya tahu, namanya dialisis itu untuk menggantikan fungsi ginjal yang rusak. Jadi harus terus dilakukan secara rutin. Kalau ginjal yang kita punya sendiri itu kan 24 jam sehari, 7 hari seminggu ada sama kita. Kita selalu bawa-bawa kemana-mana. Sedangkan kalau dialisis, ya kita harus ke tempat untuk cuci darahnya itu seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali. Itu tergantung dari kondisi masing-masing pasien. Dokter yang menanganin, dokter yang memeriksa akan memberikan jadwalnya sesuai kondisi masing-masing orang. Nah, selain dialisis yang harus di klinik dialisis, ada juga dialisis yang bisa dibawa-bawa. Nah, itu lebih praktis sih. Jadi nggak harus sesering mereka yang harus ke klinik untuk dialisis. Itu paling kontrolnya sebulan sekali juga cukup. Selain itu, mereka yang harus cuci darah secara rutin, baik yang di klinik atau yang dengan dibawa-bawa, itu harus menjalankan pola makan yang ketat, sesuai dengan yang telah disarankan atau yang disusun oleh ahli gizi. Karena ginjalnya udah nggak berfungsi. Dan mesin itu kapasitasnya terbatas. Jadi jangan ditambahin bebannya. Jangan mengkonsumsi macam-macam yang nambahin racun yang harus dibersihkan secara berkala itu. Karena kalau secara berkala, kalau kita makannya nggak dijaga, di waktu-waktu antara jadwal cuci darah itu nanti terlalu banyak sampahnya. Nggak boleh. Terus yang saya bilang tadi, penyebab paling sering itu hipertensi sama kencing manis. Kalau pasiennya ada hipertensi, ada kencing manis, ya harus dijaga tekanan darahnya, gula darahnya, supaya dalam rentang yang ideal. Mereka yang merokok, ya harus berhenti merokok. Mereka yang terpapar asap rokok, yang kena asap-asap, ya harus dijauhin sumbernya yang merokok-merokok itu. Hindarin asap rokok. Mereka yang mengonsumsi alkohol, juga harus stop. Jangan konsumsi alkohol. Mereka yang mengalami penyakit autoimun atau hal-hal lain yang menyebabkan ginjalnya rusak, juga harus rutin periksa supaya kondisinya itu terkendali, supaya nggak makin parah. Terus yang nggak kalah pentingnya adalah menerapkan gaya hidup yang sehat. Lakukan olahraga secara rutin yang intensitasnya sedang, jangan intensitas berat, karena intensitas berat juga membebani ginjal kan. Jangan intensitas ringan, karena intensitas ringan itu nggak ngefek. Jadi intensitas sedang, minimal 30 menit sehari setiap hari. Udah gitu istirahat, tidur yang cukup, yang berkualitas baik. Lamanya itu sesuai dengan kebutuhan usia. Kalau orang dewasa di atas 18 tahun itu perlu tidur antara 7 sampai 9 jam semalam. Jangan begadang, jangan balas dendam. Jangan tidurnya di siang hari. Tidur seperti wajarnya orang normal di malam hari selama 7 sampai 9 jam semalam. Terus bagaimana kalau yang sudah dapat donor ginjal? Yang dapat donor ginjal ya kurang lebih sama, tetap harus menjalankan pola hidup yang baik, yang sehat, harus kontrol gulanya, harus kontrol tensinya, nggak boleh merokok, nggak boleh alkohol, itu. Tapi mungkin kalau untuk makannya, nggak seketat pada mereka yang menjalani dialisis. Ada mereka yang sudah mendapatkan ginjal baru dari donor, yang disarankan adalah pola makan yang sehat, bergizi seimbang, bervariasi dalam jumlah cukup, sebagaimana layaknya orang normal. Demikian sharing saya kali ini tentang penyebab sakit ginjal. Jadi bukan karena lele yang disuntik antibiotik ya, tapi ya karena itu. Semoga apa yang saya sharingkan kali ini bermanfaat dan jadi berkat buat Sobat Sehat sekalian. Kalau Sobat Sehat ada pertanyaan seputar kesehatan, bisa langsung diketik aja di komen. Nanti kita akan buatkan video untuk membahasnya di kesempatan berikutnya. Tapi please,
Nanyanya jangan konsul ya, karena yang namanya konsul itu harus dilakukan secara personal dengan dokternya langsung. Ini adalah disclaimer saya. Kalau Sobat Sehat suka dengan bahasan kesehatan semacam ini, mohon like video saya, subscribe di channel ini, lalu aktifkan notification-nya dengan menekan tombol lonceng. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam sehat selalu!